Memilih mobil keluarga biasanya harus memenuhi beberapa persyaratan. Muat banyak, mesin yang bandel, hemat BBM, nyaman, dan bisa dibawa ke banyak medan adalah hal yang mutlak. Dan kalau bisa harganya yang terjangkau. Dan di antara banyaknya pilihan mobil 7-seater yang ada di Indonesia, Suzuki XL7 bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Meskipun banyak yang bilang mobil ini gimmick karena pakai mild hybrid, tapi mobil ini juga punya beberapa alasan yang menarik untuk dimiliki. Tapi sebelum lebih jauh, kita bahas dulu sejarah singkat dari sebuah Suzuki XL7 yang desainnya ini terinspirasi dari beberapa model mobil Suzuki sebelumnya. Jauh sebelum XL7, Suzuki pertama kali menghadirkan MPV 7-seater di Indonesia pada tahun 2012 yang dikenal sebagai Suzuki R3. Yang terinspirasi dari sebuah Suzuki Swift tapi versi panjangnya. Penamaan R3 ini terinspirasi dari R3. R merupakan singkatan dari row dan 3 merupakan jumlah row-nya atau jumlah barisnya. Jadi R3 bisa dikatakan merupakan singkatan dari mobil 3 baris. Singkatan yang sangat masuk akal. Generasi pertama dari sebuah R3 ini diproduksi dari tahun 2012 sampai tahun 2017 dan sempat di-rebatch oleh beberapa brand lain menjadi Mazda VX1 dan Proton R3 untuk pasar Malaysia. Generasi pertama ini menggunakan mesin K14B dengan kode bodi ZE. Lalu lanjut generasi kedua dengan kode bodi NC, diperkenalkan pada tahun 2018. Desainnya lumayan berubah dan dibangun di atas platform Hairtech. Menggunakan mesin baru K15B, ada yang bensin dan ada yang diesel. Serta sempat mengalami beberapa kali minor facelift dengan penambahan beberapa fitur. Dan ada beberapa trim yang tersedia, diantaranya ada GL, GX, Sport, Hybrid, dan ada varian crossover yang dinamai Suzuki XL7. Yes, Suzuki XL7 ini memiliki basis dari sebuah R3, namun dengan campuran desain crossover. Jadi Suzuki semacam mengingat, dulu kita punya mobil crossover loh, Suzuki Xkudo XL7, kita bikin aja yang barunya. Maka lahirlah mobil ini. Penamaan XL7 ini lagi-lagi ada singkatannya, Extra Large 7-seater. Mobil ini masuk ke Indonesia dari tahun 2020. Dan menurut Suzuki, meskipun berbasis dari sebuah R3, tapi XL7 ini memiliki 200 perbedaan komponen dari sebuah R3. Dan ini dia 7 alasan kenapa harus memilih Suzuki XL7. Yang pertama adalah dari segi harga. Jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Stargazer X atau Terios dan Rush, XL7 ini adalah pilihan yang paling masuk di dompet. Untuk yang versi tertingginya, varian Alpha Automatic Transmission 2-tone dijual dengan harga 309 juta, di mana kompetitornya seperti Xpander Cross atau Honda BR-V tipe tertinggi sudah lebih dari 350 juta. Varian dari XL7 ini ada 3, yang terendah ada Zeta, kemudian ada Beta, dan yang tertinggi ada Alpha. Bagi kalian yang ingin harga lebih murah dan tidak terlalu butuh mesin hybrid, bisa memilih varian Zeta yang harga terendahnya. Untuk varian manual ada di 264 juta. Apalagi kalau kalian mencari secondnya, itu harganya juga lebih menarik lagi. Untuk XL7 Hybrid Automatic Transmission, harga bekasnya sudah ada di 248 jutaan. Dan untuk yang varian yang lebih rendah, tentu saja harganya akan lebih murah lagi. Sangat menarik daripada kalian membeli sebuah LCGC sekelas Agya atau Ayla dengan harga yang bahkan bisa dibilang sama, kalian bisa mendapatkan 7-seater dengan kehematan BBM yang hampir mirip dengan sebuah LCGC. Ngomong-ngomong soal hemat BBM tentu saja berkaitan dengan mesin yang digunakan. Mobil ini menggunakan mesin K15B berkapasitas 1500 cc 4 silinder yang sudah dilengkapi dengan SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, di mana mesin ini dilengkapi dengan ISG atau Integrated Starter Generator dan baterai lithium-ion 12 volt 10 ampere hour. Kedua komponen ini bekerja tidak seperti mobil hybrid pada umumnya yang menggerakkan kedua roda, tapi sistem mild hybrid ini digunakan untuk membantu mesin berakselerasi dari keadaan diam ke bergerak, sehingga bisa meringankan beban mesin di awal. Akibatnya mesin jadi lebih responsif, dan juga dengan adanya ISG ini pada saat mobil deselerasi atau mengurangi kecepatan, maka ISG akan menggunakan regenerative braking untuk menghasilkan energi yang akan disimpan di baterai. Konsumsi BBM untuk sebuah XL7 Hybrid untuk di jalan tol bisa menempuh jarak sekitar 15,3 km per liter, dan untuk jalanan kombinasi kadang lancar kadang macet bisa mencapai jarak 18,5 km per liter. Sangat cukup untuk sebuah mobil harian perkotaan, bahkan terhitung hemat untuk sebuah mobil sebesar ini. Tenaga dari mesin ini juga termasuk sangat cukup untuk digunakan sehari-hari. Mesin K15B ini mampu menghasilkan tenaga 103 horsepower di 6000 rpm dan torsi 138 Nm di 4400 rpm. Dan mesin ini juga digunakan di banyak mobil Suzuki lainnya seperti Baleno, Jimny, R3, dan Fronx yang tipe GL.
Yang artinya, kita sebagai pemilik tidak perlu khawatir akan ketersediaan spare part. Dan karena ini adalah Suzuki, tentu saja perawatannya akan lebih mudah jika dibandingkan merek lainnya. Hal menarik lainnya dari sebuah Suzuki XL7 adalah di bagian akomodasi. Dari segi ukuran, meskipun terlihat agak kompak dari luar, ternyata di bagian interior mobil ini cukup luas. Jika dibandingkan dengan sebuah Honda BR-V, terutama di baris keduanya, ukuran kabin dari sebuah XL7 ini lebih lega. Bahkan lebih besar juga kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander Cross. Jok bagian tengahnya ini bisa diatur posisinya maju mundur, dan kalau disetting mentok full ke depan, masih ada jarak antara jok depan dengan kaki penumpang bagian tengah, sekitar 5 jari. Kemudian untuk baris ketiganya, kurang lebih legroomnya masih mirip-mirip dengan Xpander Cross. Hanya saja di bagian headroomnya, XL7 ini sedikit lebih sempit, tapi masih sangat aman untuk diduduki orang dewasa. Tersedia juga cup holder di baris ketiganya. Kemudian untuk urusan penyimpanan barang, ketika semua joknya digunakan, baris kedua dan baris ketiga, di bagian bagasi masih bisa muat untuk beberapa backpack, dan koper ukuran bagasi juga masih muat. Serta enaknya dari sebuah XL7 ini, di bagian bawah bagasinya masih ada ruang tertutup untuk menyimpan backpack atau sepatu, atau barang lain yang lebih private karena ada tutupnya. Dan kalau masih kurang, di bagian atas dari mobil ini juga masih ada roof rack yang kita bisa pasangi roof box. Tidak seperti BR-V yang roof racknya ini hanya gimmick, di XL7 ini roof racknya beneran bisa dipakai. Jadi misalkan kalau mau mudik atau mau camping, masih bisa bawa roof box di bagian atasnya ini. Soal kenyamanan, kalau dibandingkan dengan yang sejenis, misalkan Terios atau Rush, jauh lebih enak si XL7 ini. Dari segi suspensinya, kekedapan kabinnya juga lumayan oke. Bahkan ini lebih kedap dari sebuah Honda BR-V. Dan karena ini adalah front wheel drive, tidak ada kopel, tidak ada gardan di bagian bawah, tentu saja membuat getarannya jadi lebih minim lagi. Tapi kalau urusan keempukan suspensi dan kekedapan kabin yang lebih baik, tentu saja masih dipegang oleh Xpander Cross. Itu nomor satunya. XL7 nomor 2. Tapi ya oke lah ya, mengingat harganya yang di perbatasan 300 juta ke bawah. Kemudian untuk rasa berkendara, terutama untuk yang varian Matic, karena Suzuki menggunakan transmisi khas mereka yaitu Automated Manual Transmission, bukan CVT, transmisi ini memiliki ciri khas. Untuk perpindahan gigi dan tarikan awalnya terasa seperti mobil manual yang responsif, dan mungkin agak mengagetkan untuk orang yang terbiasa pakai Matic CVT. Tapi untuk orang yang terbiasa menggunakan mobil manual, mobil ini rasa berkendaranya cukup menyenangkan. Apalagi kalau berbicara soal keawetan, tentu Matic dari Suzuki ini lebih mudah dirawat, lebih tahan banting, dan kuat menahan beban dari mesin. Kelemahannya hanya satu, tidak sehalus dan sehemat Matic CVT. Itu saja. Lalu soal desain, ini mungkin hal yang subjektif ya, selera orang kan beda-beda. Ada yang suka desain mengotak seperti Xpander Cross, atau yang agak sedikit membulat seperti XL7 ini. Memang dari segi banyaknya line-up Suzuki seperti Jimny, Baleno, Vitara, atau Fronx, XL7 ini desainnya yang paling biasa aja. Hampir kayak espresso lah, yang suka ya ada, yang nggak suka juga ada. Kalau saya sih masuk-masuk aja, tapi mungkin yang paling agak kurang ada di bagian over fendernya ini. Terlihat agak terlalu lebar untuk sebuah mobil dengan ukuran ban 16 inch. Mungkin kalau velgnya diganti 17 inch atau bannya diganti AT yang ukurannya agak sedikit lebih besar, mobil ini jadi terlihat lebih enak dipandang. Kalau menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Terakhir, alasan kenapa mobil ini masih menarik adalah dari segi fiturnya yang biasa aja. Loh, fiturnya dikit kok malah seneng bang? Balik lagi dengan harga segitu, menurut saya pribadi ini untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, fiturnya sudah sangat cukup. Memang, hanya fitur dasar untuk sebuah mobil modern kayak keyless entry, start-stop engine, cruise control, kamera di spion yang bisa jadi dashcam juga, terus ada chiller di cup holder depan. Nggak ada ADAS memang, tapi untuk apa ADAS di Indonesia? Oke, kalau kesehariannya sering lewat tol mungkin kepake. Tapi kalau untuk jalanan perkotaan yang kanan kiri banyak motor nyalip, asal berhenti, orang asal nyebrang, kadang fitur ADAS ini malah membahayakan dan merepotkan. Dan gak sedikit orang yang punya mobil dengan fitur ADAS, fitur tersebut malah dimatikan. Karena kadang mengganggu dan membahayakan. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Atau yang butuh ADAS tapi nggak terlalu butuh mobil yang terlalu besar, kalau masih mau pakai brand Suzuki, bisa pilih yang Suzuki Fronx. Varian tertinggi harganya sedikit lebih mahal daripada XL7, di sekitaran 320 juta untuk yang tipe tertinggi warna two-tone. Selain tidak ada ADAS, mobil ini juga head unitnya kurang memadai di era modern yang serba handphone ini. Head unitnya sayang sekali belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Bisa di-upgrade sih, jadi harusnya aman aja. Kesimpulannya, XL7 ini adalah mobil yang bisa dipertimbangkan untuk kalian yang sudah berkeluarga, mobil 7-seater yang bisa diandalkan untuk kebutuhan harian, ngantar anak, belanja, atau mudik sekalipun. Dengan harga yang paling terjangkau di kelasnya.
Hemat BBM, perawatan juga tidak terlalu sulit dan durabilitasnya bisa diandalkan di berbagai medan. Sekian pembahasan kita mengenai XL7 ini, silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kita bahas mobil apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.